Halo teman-teman, selamat datang kembali di my channel. Baru bangun nih teman-teman, sambil minum kopi dulu. Jadi gini teman-teman, ini kan udah masuk hari keempat ya. Harusnya cupang gue udah bisa berenang sendiri. Jadi sekarang ini gue mau mindahin pejantannya ke kotak baru. Soalnya gini teman-teman, kayaknya kalau nggak dipindah nanti takutnya pejantannya itu stres terus mulai makan-makanin anaknya gitu. Jadi hari keempat itu harusnya udah dipindah memang teman-teman. Ini kita mau pindahin dulu ya. Ya pejantannya situ teman-teman, kita mau pakai jaring. Tapi hati-hati teman-teman ya, cari tempat yang sepi ya, yang nggak banyak burayanya gitu loh teman-teman. Soalnya kalau buraya itu kena jaring, buraya itu pasti mati teman-teman. Jadi jangan sampai kena jaring teman-teman ya. Kita cari tempat yang sepi dulu aja, terus tangkap ya. Itu ada yang kena jaring satu teman-teman. Aduh, burayanya ada yang kena jaring satu. Nggak apa-apa udah, nggak apa-apa deh. Nah itu kelihatan ya teman-teman ya, ada yang keikat satu ya burayanya ya. Ya teman-teman, habis itu jangan lupa ya, ini untuk wadah yang baru buat pejantan yang baru dipindah. Gue kasih garam aja secukupnya aja, dilarutin dulu teman-teman ya, dilarutin dulu teman-teman. Sekarang udah larut. Nah ini kita campurin pelan-pelan ya teman-teman ya, kita campurin pelan-pelan. Campurin semuanya pelan-pelan teman. Nah sekarang kurang lebih garamnya udah tercampur teman-teman. Terus itu burayanya di situ kita biarin dulu teman-teman ya. Itu burayanya kita biarin dulu, kita sekalian eksperimen teman-teman ya. Apakah benar buraya yang kena jaring itu pasti mati? Kita lihat ya teman-teman. Nah selain itu kita kasih daun ketapang juga teman-teman ya, sedikit aja secukupnya. Ini cuma supaya nggak terlalu stres aja pejantannya dan supaya cepat pulih. Oke teman-teman, udah selesai kita pindahin pejantannya teman-teman ya. Sekarang giliran kita mau ngasih makan burayanya teman-teman ya. Teman-teman biasanya pakai buraya itu dikasih makan apa teman-teman? Kalau saya tuh gini teman-teman. Kalau saya sarankan buraya itu harusnya dikasih pakan hidup, Artemia, Infusoria, itu yang terbaik teman-teman. Tapi gini, saya ini mau mencoba teman-teman, untuk kalian semua yang nggak punya waktu banyak atau nggak punya banyak kesempatan untuk kulturnya, Artemia itu harus dikultur teman-teman, butuh waktu 24 jam. Nanti kan saya bikinkan videonya juga bagaimana caranya untuk kultur Artemia. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian memang nggak punya banyak waktu untuk kultur Artemia ataupun pakan-pakan hidup, saya akan mencoba satu macam pakan yang menurut saya itu cukup praktis teman-teman ya. Nanti mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang memang kurang waktu dan terpaksa untuk memakai pakan yang nggak hidup, bisa dicoba teman-teman. Terus maaf teman-teman, ini berantakan banget ya, tempat ini berantakan banget. Memang ini adalah sebetulnya bukan apa, ini tempat hanya untuk pelihara ikan dan taruh barang-barang yang memang kurang dibutuhkan gitu teman-teman. Jadi harap maklum teman-teman ya. Ini namanya polaret teman-teman, bentuknya kayak begini. Nah ini nanti kita campur dulu dalam air teman-teman ya, nggak bisa langsung diberikan, kita campur dulu dalam air. Iya. Nah, jadi gini teman-teman, ini polaretnya yang udah direndam dengan air. Ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Terus dibiarin dulu sampai itu sudah ada yang mengendap di bawah itu. Yang mengendap ini yang kita ambil teman-teman, gitu. Coba kita ambil ya. Nah kita ambilnya pakai pipetnya teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak ada bisa beli di apotek terdekat teman-teman, harganya cuma Rp1.000.
Ya teman-teman, kita coba kasih makan ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang tanya, loh kok mirip Artemia? Iya teman-teman, ini adalah sebetulnya Polarite ini adalah telur Artemia yang sudah melakukan proses dekapsulisasi yang memudahkan bagi buraya untuk memakan gitu. Jadi udah nggak ada cangkangnya teman-teman. Cuman ini nggak hidup ya, ini mati. Ini nggak hidup. Kalau Artemia itu hidup teman-teman. Ini pakannya bukan pakan hidup. Tuh teman-teman, kita kasih ya teman-teman ya. Dikit-dikit aja teman-teman, kita cari yang ada burayanya. Nah gitu kita kasih yang ada burayanya. Yang nggak ada burayanya nggak usah teman-teman ya. Kita coba kasih ya teman-teman ya. Yang penting dikit-dikit aja teman-teman. Yang penting rata gitu. Dan nggak usah terlalu banyak teman-teman, nggak usah terlalu banyak soalnya buraya umur 4 hari ini juga masih kecil-kecil banget teman-teman, jadi nggak perlu banyak-banyak, jadi airnya juga nggak kotor-kotor banget gitu teman-teman, supaya airnya juga nggak cepat kotor ya teman. Ini burayanya kelihatan nggak teman-teman? Nah, jadi Polarite ini sebenarnya bagus teman-teman, tinggi protein juga teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tanya juga ya teman-teman, gimana kalau misalkan dikasih jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk itu sangat tidak direkomendasikan teman-teman ya untuk buraya. Terus apakah jentik-jentik nyamuk itu membahayakan buat buraya? Enggak teman-teman, enggak, tapi buraya belum bisa makan jentik-jentik nyamuk teman-teman gitu loh. Tapi kalau ada juga yang tanya, kalau nggak dimakan jentik-jentik nyamuk itu apa akan membahayakan, maksudnya membawa penyakit dan lain-lain untuk si buraya? Enggak teman-teman, enggak. Udah pernah ada yang membuktikan bahwa ratusan ribuan ekor jentik-jentik nyamuk dimasukkan ke dalam wadah pembesaran ini dan nggak ada masalah teman-teman, nggak ada masalah. Jadi jentik-jentik nyamuk itu nggak ada hubungannya teman-teman ya sama buraya ya teman-teman. Tapi kalau masih ada pejantannya di sana, lebih baik jangan dikasih jentik-jentik nyamuk teman-teman. Terus buat teman-teman yang nggak kelihatan ini burayanya, ya teman-teman, ini masih anakan pertama. Jadi kalau anakan pertama itu biasanya kurang bagus teman-teman, dan hasilnya tuh kurang banyak dan kualitasnya kurang bagus. Nah ini nggak sebanyak yang seharusnya teman-teman. Nah kalau teman-teman pingin lebih banyak lagi di anakan kedua dan seterusnya, ada videonya tentang bagaimana perawatan untuk si induk betina teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nanti nonton videonya untuk perawatan induk betinanya supaya menghasilkan telur yang banyak. Nah, jadi untuk anakan kedua dan selanjutnya itu anaknya bisa 300 sampai 500 ekor teman-teman. Kalau ini mungkin cuman sekitar 150 sampai 200 ekor teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Semuanya itu proses teman-teman ya. Jadi kita harus melalui prosesnya. Anakan pertama juga penting teman-teman. Karena kalau nggak ada yang pertama, ya nggak ada yang kedua. Ini teman-teman ya, burayanya masih kecil-kecil banget teman-teman. Semoga teman-teman bisa lihat ini teman-teman ya. Burayanya masih kecil-kecil banget teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Mungkin nggak kelihatan teman-teman, soalnya burayanya masih kecil-kecil banget teman-teman. Masih kecil-kecil banget, masih halus-halus banget sih. Tapi yang pasti adalah tenang aja teman-teman. Meskipun itu kelihatannya nggak dimakan, itu pasti dimakan kok teman-teman. Nggak perlu diamatin terus-menerus, nggak perlu. Itu cukup dikasih aja. Sebenarnya buraya itu sebenarnya begini teman-teman. Ada beberapa breeder itu yang nggak ngasih makan sampai umur 7 hari teman-teman. Di atas 7 hari baru dikasih makan. Jadi bermacam-macam teman-teman. Kalau saya rasa sebenarnya umur 4 hari sampai 7 hari itu belum terlalu perlu banget untuk makan, itu belum. Nah tapi kita tetap harus ngasih teman-teman, tetap harus ngasih makan. Jadi kalau misalkan mereka sudah mau makan, ya mereka ada makanannya gitu teman-teman, supaya mereka nggak mati nantinya.
Jadi sekian dulu video dari saya teman-teman. Untuk yang sedang berpuasa, gimana puasanya? Lancar? Semangat terus teman-teman, jangan sampai bolong teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya buat saya lebih bisa membangun lagi channel ini untuk memberikan yang lebih bermanfaat lagi teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye bye.